Ya, Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi perkataan apologet kita itu, yang mana sebenarnya saya sendiri sebagai pribadi sangat bangga terhadap beliau ini, apalagi dia seorang wanita berani berapologet dengan lantang seperti itu. Saya sangat mengapresiasi dan banyak orang tercerahkan olehnya. Tapi dalam pernyataannya kali ini saya perlu mengoreksi. Entah mungkin suara ini suara saya, tapi semua yang saya katakan ada dalilnya, pembantahan. Tidak benar perkataan apologet ini atau Ibu Agatha ini. Saya sebutkan aja namanya, Agatha. Sebelumnya saya hormat kepada beliau. Tapi dalam hal ini saya nggak bisa toleran. Tak mungkin saya salah memahami makna sesungguhnya pernyataan Anda, tapi yang tersurat atau yang Anda katakan itu menurut saya bisa menyesatkan orang. Anda berkata seolah Anda entah kutip dari mana, seolah ada pertanyaan, apakah Taurat itu masih berlaku? Lalu Anda berkata berlaku. Siapa bilang Taurat tidak berlaku? Di sini biar ku tampari sekalian. Siapa gurunya? Kurasa dalam hal ini Anda perlu merenung lagi. Makanya firman Tuhan itu harus direnungi. Karena saya berkata dengan tegas di sini, Taurat tidak berlaku lagi. Saya ulang, Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Taurat sudah digenapi. Untuk penggenapan Taurat lah firman itu menjadi manusia. Jika Taurat masih berlaku lagi, sia-sialah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itulah inti Taurat. Karena Taurat yang dijalankan Musa itulah bayang-bayang supaya datang Mesias yang sesungguhnya itu. Maka setelah itu digenapi, Taurat tidak berlaku lagi. Lalu hukum apa yang sekarang? Hukum kasih. Saya katakan sekali lagi, hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal, dan kasihilah sesama manusia. Di atas dua hukum ini udah semua hukum Taurat di situ. Anda berkata, jika tidak berlaku lagi hukum Taurat, berarti Anda sedang berzina sekarang. Saya tidak berzina karena saya ada kasih. Bukan karena Taurat, takut terhadap Taurat, tidak. Karena saya ada kasih dalam hati. Bagaimana kalau umat lain, makhluk lain, yang bahkan tidak mengenal kitab suci, tidak ada agama, tidak ada Tuhan bagi mereka, tapi kasih ada dalam hidup mereka. Dia tidak melakukan itu semua yang Anda katakan sebelum hukum Taurat. Dia tidak melanggar itu.
Anda bilang berzina karena dianggap itu menyakiti hati sesamanya, hati orang lain. Kenapa ada kasih? Karena dia diciptakan Allah yang sama, dia ciptaannya. Bukan Tauratnya, kasihnya. Kasih ada di setiap orang. Jepang bagus menerapkan kasih. Jadi Kristen. Jepang sesungguhnya mereka bukan anak Kristen dari awalnya, walaupun sekarang sudah ada Kristen. Dari dulu mereka diajarkan soal kasih. Yang kecil dari anak, bagaimana menghormati orang lain, orang tuanya, tidak mencuri, bahkan membuang sampah sembarangan. Sampai kepada Taurat itu pun tadi ada ritual-ritual untuk melakukan Taurat itu yang seperti itu, mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka? Jangan menduakan Tuhan. Bagaimana mereka melakukan itu? Mereka pergi ke Tuhan Allahnya yang disembah yang sama. Bagaimana mereka ritualnya melakukan itu? Ngapain mereka mengasihi Tuhan? Itu mengaku dosanya. Bagaimana mereka melakukan mengaku dosa? Potong kurban. Anda potong kurban enggak sekarang? Tanya. Kalau Anda tidak menduakan Tuhan Yesus, Anda pergi ke gereja Anda bawa kurban, bawa domba. Saya tak perlu melihat wajahnya. Saya mendengar, merenungkan, melihat, merenungkan, membaca, merenungkan. Cukup di situ. Saya tak perlu tahu dia siapa, profesor kah, apakah, kuli bangunan kah, apakah, tak perlu. Aku gak menilai pendapatnya dari orangnya. Benar nggak pendapat itu? Saya uji. Bagaimana menguji saya? Dengan pikiran saya berdua itu gitu. Kalau sudah menyangkut kebenaran Kristus, ajaran Kristus, saya berdua. Lalu saya baca atau saya dengarkan ulang, saya renungkan. Oh Tuhan,
bantah kalau saya salah. Pasti ada dalil. Kristus menjadi tidak berguna bagimu. Ketika Anda bilang penganut Taurat, ingat, Taurat bukan sempurna. Harus lengkap dengan metode-metodenya yang lain untuk memenuhi kesempurnaan yang kesempurna. Pelaksanaan kesempurnaan Taurat ini susah. Ada elemen lain yang harus Anda kerjakan. Anda harus sunat. Sunat nggak ada. Saya tanya, mudah-mudahan para pendengar, para pencinta Ibu Agatha ini yang mendengar ini tercerahkan oleh ini. Masalahnya ke Kristus. Orang memahami pengorbanan di atas kayu salib itu menjadi tidak berguna bila begini cara menerangkannya. Tak mungkin maksud Agatha bukan seperti yang dia katakan. Mudah-mudahan. Tapi jika Agatha lagi menerapkan Taurat sekarang, saya pun nggak yakin. Dia membawa lembu jantan, sapi, domba ke gerejanya, dimasukkan dalam mobilnya kah tadi? Saya nggak tahu. Atau ditarik-tariknya, saya nggak tahu. Jadi tolong lebih dewasa lagi, dan saya pun minta maaf jika berkata demikian. Soalnya setiap suara itu bisa diartikan berbeda, dan saya sekarang bertanya, maksud Bu Agatha ini seperti apa? Siapa bilang Taurat nggak berlaku lagi? Sini orangnya berputar pari. Oke, anggap Anda sudah menampari saya sekarang. Terus jawab pernyataan saya. Karena saya menganggap Taurat tidak berlaku. Jelas, Taurat tidak berlaku bagi saya. Hidup saya kasih Kristus, kasih yang Tuhan ajarkan. Sudah melampaui Taurat yang Anda bangga-banggakan itu. Mau potong apa Anda di gerejanya kalian itu. Mau sunat apa, mau apa. Melampaui kasih yang Tuhan ajarkan bagi saya. Itu sudah melampaui ajaran Kristus itu. Kasih itu melampaui semua yang hukum-hukum yang Anda sampaikan tadi itu tentang Taurat itu. Jadi semoga ini mencerahkan, atau silahkan dibantah. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu mungkin ada di Galatia juga. Paulus bilang itu. Saya persis tahu di mana. Anda koreksi aja sebelumnya. Tapi karena saya pun gak terlalu peduli soal ayat-ayat. Saya bilang tadi, mempelajari Alkitab itu berperikop. Dan saya ambil intinya. Saya ambil maksud sebenarnya dari bacaan ayat per ayat itu. Dulu pun Alkitab tak ada ayat per ayat itu, pasal per pasal, gak ada pasalnya itu. Kalau saya tahu sejarahnya tahun 1200-an baru dibuat itu pasal-pasal menjadi ayat-ayat itu. Supaya mudah untuk melacak tertulisnya di mana. Itu untuk pengajaran. Saya bukan pengajar di sini. Saya hanya menegur supaya bahan perenungan. Coba di cross check ulang lagi.
Itu yang saya maksud. Benar enggak yang saya katakan? Karena itu yang saya imani. Kasih Kristus. Kalau tidak ada kasih Kristus, kalau Anda penganut Taurat, berarti Anda jahil. Enggak ada di Taurat itu jahil. Yang ke-10 itu. Suka menjahili orang berarti Anda. Ada orang lagi beribadah pun kok korek-korek telinganya, kok cucuk-cucuk dengan pena pantatnya. Apa itu di hukum Taurat? Hukum Taurat keberapa itu? Ke-12, 11. Tapi kalau Anda menganut hukum kasih, karena nggak mau teman Anda kau colek-colek pantatnya, sebagaimana Anda dicolek pantat-pantat Anda sedang Anda beribadah. Selesai di situ, dicakup semuanya. Anda nggak bermuka murung ketika orang sebelah Anda datang kepada Anda, orang buta umpamanya, nggak bermuka masam. Kenapa? Nggak ada di hukum Taurat itu. Berarti Anda bisa, Anda boleh, atau itu yang Anda lakukan? Tanya diri Anda. Anda pasti nggak mau lakukan itu. Kenapa Anda nggak mau? Kasih ada dalam diri Anda. Jadi kasih itu melampaui dari semua hukum-hukum yang Anda berikan tadi. Anda beritahu tadi Taurat-Taurat itu. Mana bisa hukum-hukum kasih dibatasi oleh Taurat? Jadi sekali lagi saya katakan, renungkan dulu, apalagi menyangkut iman kekristenan yang mana penggemar Anda sudah banyak, followers Anda sudah banyak, artinya banyak yang menyaksikan Anda, tontonan Anda puluhan ribu, ratusan ribu tonton orang berkali-kali. Itu bisa menjadi iman orang dalam hatinya. Kita sesama umat Kristen saling mengingatkan. Dan saya berkata ini karena kasih kepada followers Anda dan kepada Anda sendiri. Tapi mudah-mudahan pernyataan Anda tadi tidak seperti kelihatan yang seperti Anda katakan. Mungkin maksud Anda seperti yang saya katakan juga. Saya nggak tahu. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya merasa sepertinya ini salah, perlu. Karena saya juga penggemar Anda sebenarnya. Saya menonton semua video-video Anda, perdebatan Anda. Luar biasa Anda, pemberani. Luar biasa. Saya pun pemberani, tapi tidak seberani Anda. Saya pun bicara di sini bukan mewakili siapa-siapa. Saya mewakili iman saya sendiri, yang saya ambil, yang saya percaya melalui Alkitab juga. Dan saya sudah berpraktek tentang iman saya dari diri saya sendiri. Bisa mendoakan orang sakit terjadi, mengusir setan kerasukan saya lakukan beberapa kali, bahkan tidak seperti yang terlihat
Sekalipun karunia itu mungkin berbeda ke setiap orang dengan caranya, tapi banyak terlihat di media sosial yang mana pendeta mengusir orang kesurupan dengan teriak-teriak yang berulang-ulang. Saya tidak perlu. Saya perintah. Benar, saya perintah. Sekali kata, keluar, saya bilang keluar. Tak perlu teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu saya terangkan kenapa. Saya berdoa dulu. Saya menyatu dulu dengan Yesus untuk melakukan itu, tindakan itu. Ketika sudah menyatu, saya beriman menyatu dengan Yesus. Bukan saya lagi yang bicara. Saya hanya memakai suara. Saya memakai semangat, spirit, roh itu untuk mengerjakannya. Saya perintah keluar. Selesai, keluar. Tidak perlu teriak, heboh, lama. Itu malah saya curiga. Sebenarnya dia tidak beriman. Mulutnya aja yang beriman, hatinya tidak. Ya, seperti itu. Jadi jangan pula dibilang karena kita baru di media ini nampak muncul. Ataupun sebenarnya saya iseng aja. Karena saya pernyataan saya ini saya sangat kerah karena tidak sesuai dengan iman saya, jauh daripada itu. Makanya Alkitab itu jangan dibaca secara letter begitu, direnungkan, dihayati istilahnya. Masih membingungkan, bahwa dalam doa pasti ada tercerahkan jawaban. Pasti ada tercerahkan maksud sesungguhnya. Ya, demikian ya. Salam. Tuhan Yesus memberkati.